Halo, selamat datang di YouTube saya. Hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah manajemen pemasaran jasa dan retail. Nah, tema yang akan kita coba bahas hari ini adalah mengenai perancangan jasa dari suatu bisnis, gitu ya. Baik, langsung saja. Nah, materi hari ini kita akan mencoba membahas tentang yang pertama, designing service process. Jadi bagaimana sih cara mendesain dari proses suatu jasa itu dengan yang baik seperti apa. Nah, moto yang ada di dalam buku yang sudah kita buat sebagai materi atau yang ada di dalam RPS atau silabus yang sudah saya berikan, yaitu adalah well done is better than well said. Jadi lebih baik kita menjalankannya daripada kita hanya mengucapkannya, seperti itu ya. Nah, segala jenis desain itu tentunya lebih baik dijalankan daripada hanya direncanakan saja, gitu ya. Nah, sekarang kita harus memahami bahwa dalam setiap jasa itu pasti ada yang namanya perbedaan dari service process dan service experience. Nah, service process adalah proses di mana konsumen itu melakukan pemesanan. Jadi dari proses dia datang pada jasa kita, dipesan sampai pada akhirnya dia mendapatkan, membayar produk tersebut dan pulang habis itu mengevaluasi produk tersebut. Nah, itu disebut dengan service process. Nah, kalau service experience itu adalah bagaimana pengalaman yang dirasakan oleh konsumen ketika menggunakan produk kita, seperti itu ya, atau produk jasa kita. Nah, misalkan contohnya gini, ini adalah contoh alur pendaftaran calon mahasiswa baru dari Setia PGRI Dewantara Jombang. Nah, ada alur proses di situ. Yang pertama adalah calon maba melakukan pendaftaran secara online, ya, melalui portal dari Setia Dewantara. Habis itu calon maba itu memperoleh konfirmasi data pendaftarannya dan pada verifikasi seterusnya. Lalu calon maba melakukan pembayaran, ya kan, pembayaran non tunai sesuai dengan tata cara pembayaran yang telah diinformasikan. Lalu calon maba memasukkan kode verifikasi, ya, nomor 4 ini, melakukan kode verifikasi pada menu data pendaftar di web pendaftaran untuk mengunduh kartu peserta tes. Habis itu masuk kepada mengunduh kartu peserta, ya kan. Terus habis itu setelah mengunduh, mereka dapat langsung mengikuti tes secara online. Jadi tesnya secara online, lalu menerima konfirmasi hasil tes melalui email, dan pedoman melakukan registrasi juga akan dikirim melalui email. Dan yang terakhir adalah calon mahasiswa yang dinyatakan lulus segera melakukan daftar ulang sesuai dengan pedoman registrasi. Nah, kenapa kok saya contohkan dari alur pendaftaran calon mahasiswa baru ini? Karena pada dasarnya dunia pendidikan itu juga termasuk dari produk jasa, gitu ya, jasa pendidikan. Nah, dari jasa pendidikan tersebut otomatis barangnya tidak akan langsung diberikan, tapi ada proses-proses tertentu, ya kan? Apalagi dengan berkaitan dengan pendidikan. Kalaupun misalkan bukan pendidikan, katakanlah di hotel mungkin ya, atau mungkin pesawat dan lain sebagainya, pasti ada sisi-sisi proses reservasi yang harus dilaksanakan supaya ada persyaratan yang dipenuhi oleh konsumen dan juga produsen mendata, gitu ya. Jadi ada alur proses dari pesanan tersebut, kayak gitu ya. Lalu ada 3 main step service process. Jadi ada 3 langkah yang paling utama ketika kita menyusun proses dari jasa tersebut. Yang pertama adalah pre-process stage. Nah, pre-process stage ini adalah proses yang sebelum kita merekam atau merecord pesanan yang akan dilakukan oleh konsumen. Apa yang harus kita lakukan? Misalkan kita memberikan promosinya, kita menjelaskan produknya, ya kan? Terus habis itu kita menyiapkan desain dari tempat jasa tersebut dan sebagainya. Lalu in process ini adalah kita mencatat setiap pesanan, ya kan? Kita memproduksinya, ya, habis itu kita berikan jasa tersebut pada konsumen. Terus habis itu kita kita terima pembayarannya. Habis itu kita hantarkan sampai selesai dari jasa tersebut. Lalu post process stage itu adalah pasca pembelian. Jadi pasca pembelian itu misalkan bagaimana tanggapan mereka tentang jasa yang diberikan, ya kan? Apakah mereka puas atau tidak, apakah mereka ingin kembali atau tidak, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ketika kita melakukan
penyusunan dari prosesnya, kita harus memahami bahwa ada setting standar dan target. Jadi ada standar tertentu yang harus dipenuhi dan targetnya apa gitu ya. Misalkan di sini ada service attribute. Service attribute itu berarti kan ada elemen-elemen dalam jasa tersebut ya. Misalkan responsiveness, ya kita harus responsif ya kan pada apapun permasalahan dari konsumen. Lalu ada reliability, ada kompetensi, ada accessibility, courtesy, communication, credibility, confidentiality, listening to the customer. Nah, ini adalah bagian-bagian dari service gitu ya. Ya, semuanya sih pada dasarnya akan lebih panjang kalau saya jelaskan, tapi intinya poin-poin inilah yang harus ada dalam atribut proses jasa kita gitu ya. Lalu selanjutnya setelah service atribut ini dilakukan, kita lakukan service proses indikator. Nah, hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi itu kita processing time to approve application. Jadi kita waktu pemrosesannya itu berapa lama gitu ya, dari satu jasa ketika dipesan gitu ya. Terus habis itu create a base to customer satisfaction. Sebisa mungkin hal-hal yang sebelah ini ya, yang ini kita sudah catat semuanya, kita buat ukuran supaya hal ini bisa menjadi maksimal dan menjadi suatu nilai yang memuaskan konsumen gitu ya. Misalkan kalau di hotel gitu ya, ketika kita menginap, kita lebih suka kalau misalkan keluhan-keluhan kita itu direspon dengan baik oleh para para pegawai hotel gitu ya. Terus habis itu komunikasinya juga bagus. Habis itu juga tempat ruangannya bersih gitu ya. Terus habis itu ada cara mereka untuk melayani itu sangat-sangat kompeten dan juga sangat sopan, ada prosedur dan seterusnya. Pembayarannya juga canggih dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang diukur gitu ya. Hal yang bisa diukur untuk bisa melihat tingkat kepuasan dari konsumen tersebut. Nah, setelah itu kita buat yang namanya service proses standar. Nah, katakanlah dari ini ya, contohnya tadi processing time to approve application. Jadi berapa lama sih proses untuk membuat suatu jasa ini biar ready gitu ya. Misalkan konsumen harus menunggu hingga 24 jam gitu ya. Nah, kalau katakanlah ini 24 jam, maka kita harus lihat define service quality goal for staff. Jadi kita kasih tahu kalau misalkan 24 jam ini dikasihkan pada 24 jam ini adalah masa tunggu yang harus diambil oleh konsumen, maka kita juga harus melakukan yang namanya mendefinisikan kualitas kepada karyawan kita. Jadi ketika karyawan kita nanti atau karyawan dari jasa tersebut akan memberikan jasanya mereka kepada kepada para konsumen ya, mereka harus bisa atau harus memahami kualitas apa saja gitu ya, standarnya apa biar mereka puas gitu. Katakanlah kalau kita memberikan masa tunggu dari pesanannya katakanlah 24 jam, ya sudah, itu adalah standar yang tidak boleh lebih dari itu. Jadi katakanlah misalkan ini, ketika kita mau pesan hotel gitu ya, hotel itu bisa dipesan minimal 1 hari sebelumnya gitu. Katakanlah kalau online ya, kalau offline bisa aja sih langsung gitu ya, kecuali kalau hotelnya ramai terus. Nah, kita kasih 24 jam sebelumnya kalau online. Untuk apa? Fungsinya adalah untuk menghindari adanya adanya kerusakan bagian dari kamar ya, atau mungkin tidak kesiapan kamar ya. Jadi ketidaksiapan kamarnya bocor atau kamarnya AC-nya rusak dan sebagainya ya. Nah, ini menghindari hal demikian. Kenapa? Karena ketika kita pesan hotel, otomatis kan disiapkan kamarnya dulu bagus apa tidak, dicek dulu gitu selama minimal 1 hari kalau misalkan online gitu ya. Nah, itulah yang membuat kualitas dari hotel tersebut bisa terjaga gitu ya, karena ada sistem pengecekan dari jasa yang akan diberikan gitu. Lalu yang terakhir adalah performance targets. Misalkan
80% dari semua aplikasi kurang dari 24 jam. Nah, ini adalah batas maksimumnya, katakanlah 24 jam di approve. Ternyata kita harus membuat target juga sebisa mungkin. Ya, ini apa? Maksimal tidak boleh 24 jam. Nah, ketika nanti ternyata kasusnya kayak gini ya, 80% ternyata tidak sampai 24 jam, maka otomatis konsumen akan semakin cepat mendapatkan produk jasanya. Nah, ini juga semakin menaikkan perasaan puas dari konsumen gitu ya. Development process departmentally service quality goals. Nah, ini sama seperti yang di sisi service attribute atau service quality yang saya sebutkan tadi. Nah, ini juga merupakan ukuran gitu ya. Nah, tergantung kita itu maunya berapa. Katakanlah ada batas maksimum. Nah, setidaknya batas maksimum ini berapa persen? Katakanlah dari 100 konsumen hanya 10 konsumen lah ya, 10 konsumen yang mendapatkan pelayanan paling lama gitu. Nah, yang lainnya yang 90% jangan sampai lama. Sama seperti di perbankan gitu ya. Di perbankan kan setahu saya untuk CS ataupun untuk teller maksimum pelayanan itu satu orang adalah 5 menit gitu ya. Satu orang maksimal 5 sampai 15 menit seingat saya. Nah, misalkan andai kata ada konsumen atau nasabah yang dilayani mayoritas itu adalah 8 menit. Nah, itu sudah bagus. Berarti dia sudah memenuhi targetnya. Nah, standarnya adalah maksimum 15 menit. Lebih dari itu, maka si pegawainya pasti akan terkena teguran gitu ya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah customer perception and emotion. Nah, ini Jason Berger itu salah satu akademisi tentang pemasaran mengatakan bahwa people will forget what you said, people will forget what you do, but people will never forget how you made them feel. Gitu. Jadi kita harus menyentuh hati konsumen kita. Dengan cara apa? Dengan cara ketulusan dan juga responsif dan juga rasa membantu ya, perasaan ingin membantu konsumen dengan terbaik. Supaya apa? Ketika orang tersebut itu bisa tahu bahwa produk kita, perusahaan kita itu sangat sangat bagus ya, sangat membantu sekali dengan kebutuhan konsumen, maka itulah yang akan membentuk value. Apa value-nya? Will never forget. Tidak akan pernah lupa, dan itulah yang disebut dengan brand ekuitas yang tinggi di jasa. Kenapa? Karena jasa tidak memiliki barang secara wujud yang diperjualbelikan, gitu ya. Nah, selanjutnya, service process design ini merupakan bagian dari ketika suatu jasa ya dianggap tidak maksimal atau mungkin ada kendala tertentu. Misalkan kayak KAI ya, KAI dulu itu terkenal kumuh gitu ya, karena kereta tuh kumuh, apalagi yang ekonomi gitu ya, nggak ada AC-nya, banyak pedagang-pedagang, banyak copet dan lain sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya KAI harus melakukan redesign kembali proses jasanya mereka. Apa yang dilakukan? Service process design should improve both quality and productivity. Ingat, berarti kualitas dari jasa yang diberikan dan juga produktivitasnya harus sama-sama berkembang. Jangan sampai kualitasnya berkembang, produktivitasnya tidak. Atau produktivitasnya naik, tapi kualitasnya juga tidak. Gitu ya. Kalau produktivitas naik, kualitasnya tidak, kita dapat untung besar hanya di awal. Jangka panjang, konsumen kita akan lari pada produk yang lain yang di luar perusahaan kita. Nah, kalau kualitasnya yang bagus tapi produktivitinya tidak, maka kita juga akan mengecewakan konsumen. Kenapa? Karena produknya tidak jumlah produknya ini tidak memenuhi dari permintaan konsumen, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya customer participation in service processes. Jadi di sini ada low participation level, medium participation level, dan high participation level. Apa sih yang dimaksud dengan participation level? Nah, gini, kita tahu dalam suatu bisnis gitu ya, dalam suatu bisnis ada yang namanya konsumen yang seolah-olah memiliki rasa
bahwa produk ini harusnya bisa ditingkatkan gitu. Ada beberapa hal dari produk ini yang bisa ditingkatkan, tidak seburuk ini gitu. Kita harus mengembangkan ini, misalkan gitu ya. Misalkan ketika Anda itu menggunakan e-money, katakanlah Anda menggunakan e-money, terus ternyata ketika Anda bertransaksi membeli pulsa melalui e-money nggak masuk-masuk, jadi pulsanya nggak masuk-masuk, tapi uangnya sudah terpotong, katakanlah seperti itu. Nah, Anda komplain dengan mereka. Nah, ketika Anda komplain kepada perusahaan e-money tersebut, otomatis Anda termasuk dari antara medium sampai high participation level. Kenapa? Karena ketika Anda melakukan proses pembelian pulsa tersebut, Anda kan di situ memasukkan nomor sendiri, mengisi e-money-nya sendiri, terus habis itu Anda membelinya dan seterusnya gitu ya. Itu merupakan bagian dari partisipasi gitu. Itu bagian dari partisipasi. Berbeda dengan low participation level. Low participation level ini misalkan seperti Anda memesan hotel. Ketika Anda memesan hotel, otomatis ya Anda tinggal pesan saja, ya kan? Anda tinggal pesan saja. Habis itu nanti para karyawan dari hotel tersebut akan memberikan Anda jasanya. Setelah itu Anda pulang, selesai. Tapi ketika sekarang itu sudah mengarah pada jasa online gitu ya, jasa online, ada yang disebut dengan medium participation dan juga ada high participation. Jadi ada partisipasi yang cukup menengah sampai tinggi dari konsumen terhadap suatu jasa gitu ya. Nah, ini contohnya self-service teknologis ini juga high participant juga. Misalkan ketika Anda ini mau beli listrik, katakanlah token listrik ya di Indomaret. Nah, sekarang kan sudah ada gitu ya. Di Indomaret itu ada sejenis kayak layar monitor yang khusus di luar dari kasir. Anda bisa memasukkan nomor token listrik, terus habis itu Anda beli berapa, tagihannya akan muncul di kasir. Nah, Anda tinggal bayar di kasir. Tapi proses ini merupakan bentuk Anda berpartisipasi tinggi untuk memasukkan sendiri. Berbeda ketika Anda ke Indomaret terus Anda ngomong sama kasirnya, "Mbak, Mas, saya mau beli pulsa listrik, nomornya adalah ini, saya mau beli sekian." Nah, habis itu baru dilayani sama si kasir. Nah, kalau seperti itu disebut dengan low participant. Low participated. Nah, kalau misalkan seperti yang digambar ini, itu sudah self-service teknologi dan juga high participated. Kenapa? Karena Anda sudah berkenalan dengan teknologi yang ada di sana, terus Anda melayani diri Anda sendiri, melayani diri Anda sendiri dengan memproses datanya, baru nanti membayar. Nah, ini disebut dengan self-service teknologi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ketika kita menjalankan suatu jasa gitu ya, ada yang disebut dengan balancing demand and capacity. Jadi kita harus menyeimbangkan antara permintaan dan juga kapasitasnya. Kenapa? Gini, jasa itu tidak bisa disimpan. Jasa itu hanya bisa diberikan saat itu juga. Nah, otomatis ada yang namanya demand and capacity. Jadi ada permintaan yang bisa masuk ke perusahaan kita dan juga kapasitas yang bisa kita lakukan terhadap suatu jasa tersebut gitu ya. Katakanlah gini, kalau misalkan kita merupakan jasa transportasi bis katakanlah. Nah, bis itu kan isinya berapa? 48 katakanlah ya, 48 orang gitu. Nah, otomatis kita tidak akan bisa menerima lebih dari 48, kecuali kalau misalkan orangnya mau berdiri gitu ya, naik bis berdiri. Tapi kalau misalkan bisnya itu adalah bis premium yang semuanya duduk gitu ya, semuanya duduk, yang 48 nggak bisa ditambah gitu. Nah, di sini ada suatu kalimat yang menjadi suatu pedoman utama dalam bab ini, yaitu adalah balancing the supply and demand side of a service industry is not easy, and whether a manager does it well or not makes all the difference. Jadi ketika seorang manajer itu akan menyeimbangkan antara supply and demand ya, penawaran dan pemasarannya, penawaran dan permintaannya gitu dalam industri jasa, itu nggak gampang loh.
ketika itu akan dilakukan, maka setiap manajer akan memiliki keputusan yang berbeda gitu. Itulah kenapa di dalam buku pun menyeimbangkan permintaan dan juga penawaran itu tidak sama antara produk satu dengan yang lainnya, meskipun itu merupakan di perusahaan yang sama gitu. Tapi itu nggak mudah. Nah, ini komponen dari productive capacity. Yang pertama adalah kita berapa fasilitas kita. Yang kedua, berapa equipment ya atau alat-alat yang kita butuhkan. Terus habis itu labor adalah sumber daya manusianya ya. Pekerjaannya bagaimana, terus infrastruktur. Nah, hal-hal inilah yang melandasi berapa jumlah kapasitas yang kita miliki terhadap satu jasa. Seperti yang saya contohkan di perusahaan bis tadi, kan pasti ada yang namanya maksimal berapa jumlah fasilitas yang kita punya, alat yang kita punya juga, sumber daya yang kita punya, dan infrastruktur yang kita punya, itu membatasi berapa jumlah berapa jumlah orang yang bisa kita angkut dalam satu bis dari kota A ke kota B, katakanlah seperti itu. Lalu kita harus punya kita harus paham yang disebut dengan managing capacity. Jadi kita memanage kapasitas dari jasa yang maksimum kita bisa berikan gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah schedule downtime during period of low demand. Jadi kita harus bisa menjadwalkan kira-kira kapasitasnya dari produk kita ketika permintaannya itu tergolong rendah gitu. Misalkan kayak bis tadi ya, ataupun KAI ya, kereta, ketika kondisinya pandemi maka otomatis orang-orang jarang menggunakan transportasi umum. Otomatis juga armada dari bis dan juga kereta tidak sebanyak di hari normal. Jadi mereka lebih dikurangi. Fungsinya apa? Supaya kita tidak mengeluarkan biaya yang lebih. Misalkan gini, bisnya jalan ya, katakanlah bisnya 10 armada, tapi semuanya tidak full di kondisi pandemi. Otomatis kita kurangi aja biar bis-bis yang katakanlah dari 10 bis menjadi 7 bis. Jadi 7 bis jalan, 3 bis itu tetap di garasi gitu, tidak kita keluarkan. Terus habis itu ada cross train employee. Nah, cross train employee ini itu adalah kita mencoba untuk memindahkan secara fungsi para karyawan kita. Jangan sampai karyawan tertentu hanya bekerja di bagian tertentu saja. Khawatirnya ketika nanti karyawan kita ternyata ada yang sakit dan kita membutuhkan karyawan lainnya tapi tidak ada, nah kita bisa mengambil dari sektor lainnya gitu. Katakanlah gini, kalau misalkan di bis gitu ya, saya kembali ke perusahaan otobus gitu ya. Di perusahaan otobus katakanlah satu bis itu pasti ada kernet, ada supir. Nah, ketika supirnya sakit, ya otomatis digantikan sama supir lain. Tapi kalau semua supirnya jalan, otomatis kernetnya yang harus jadi supir. Nah, nanti kernet ini dicarikan orang lain seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan bukan kernet ya, kondektur, sorry. Kalau di bis itu kondektur, kernet itu bahasa Jawa. Oke. Habis itu selanjutnya ada use part-time employees. Nah, ini kita gunakan karyawan-karyawan yang tidak tetap tapi dari luar perusahaan kita untuk dipekerjakan dan supaya kapasitas pekerjaannya semakin banyak seperti itu ya. Kapasitas produksi jasanya semakin banyak. Lalu ada invite customer to perform self-service. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi, menggunakan sisi digital. Jadi mereka mendaftarkan diri sendiri, memesan sendiri kepada sistem. Kita tinggal memberikan jasanya tanpa merekod, gitu ya, tanpa merekam biodata atau mungkin keperluan data yang lainnya dalam proses jasanya. Terus habis itu ask customer to share. Nah, kita minta konsumen untuk bisa men-share apa yang mereka mau, gitu ya.
Supaya apa? Supaya kita bisa melihat berapa sih jumlah kapasitas yang diminta dari produk jasa karek satu konsumen ini pada kita gitu. Katakanlah satu konsumen ini ke kita itu setiap katakanlah gini, kayak kereta api gitu. Si A itu sering menggunakan kereta api. Seberapa sering sih dia menggunakan kereta api? Katakanlah satu minggu dia naik kereta api bolak-balik Jombang Surabaya gitu ya, bolak-balik Jombang Surabaya selama 5 hari kerja. Otomatis ada 10 tiket ya, 10 tiket yang harus dibeli oleh konsumen ini untuk pulang pergi bekerja gitu ya, Jombang Surabaya. Nah itu harus diukur supaya apa? Kita tahu kapasitasnya gitu. Makanya KAI itu kalau misalkan kapasitasnya kurang, dia akan menambah armada untuk kereta baru, katakanlah seperti itu. Lalu ada yang namanya create flexible capacity. Nah, create flexible capacity ini maksudnya gini, ketika permintaannya ini turun, maka kapasitasnya kita turunkan. Ketika permintaannya naik, maka kapasitas dari jasanya kita naikkan, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah rent or share extra facilities and equipment. Kalau kita nggak punya kalau kita kekurangan fasilitas dan peralatan, kita sewa, gitu. Kita harus sewa. Supaya apa? Supaya kapasitasnya semakin naik, seperti itu ya. Lalu selanjutnya, nah ini ada yang namanya managing waiting line. Nah, waiting line ini adalah proses proses tunggu ya. Proses tunggu atau mungkin garis tunggu dari jasa ketika mereka akan melakukan pemesanan jasa gitu ya. Ini contohnya katakanlah kayak di perbankan ya, misalkan di perbankan. Saya contohkan teller gitu. Nah, kalau yang paling atas sendiri ini single line, single server, single stage ya, sama aja sebenarnya, hanya perbedaan istilah gitu ya, tapi maksudnya sama. Yaitu yang kotak ini adalah satu orang yang melayani dalam satu proses. Katakanlah ini teller, ya, otomatis dia melayani satu persatu dan konsumen yang lingkaran ini mereka akan satu persatu dipanggil untuk diproses. Yang kedua, single line, single server at sequential state. Jadi masing-masing state itu satu orang gitu. Katakanlah gini, kalau Anda itu istilahnya Anda mau pesan makanan, jangan makanan ya. Katakanlah Anda ingin membuat rekening baru di bank, tapi Anda mau mengisi juga uang tersebut. Otomatis Anda nanti akan diarahkan pertama menunggu di CS gitu ya. Anda nunggu di CS, setelah nanti diproses di CS, Anda akan dikasihkan uang tabungan, lalu Anda disuruh ke teller untuk menyetorkan uang tersebut. Nah, habis itu baru nanti Anda bisa pulang gitu. Kalau 3 kali misalkan saya agak lupa ya, mungkin ada yang lebih dari 2 kali, ada yang 3 kali. Kalau misalkan ketika Anda di pemerintahan, ketika Anda buat KTP baru, katakanlah KTP baru, Anda ke loket 1, habis itu ke loket 2, habis itu ke loket 3, tapi masing-masing loket itu hanya dilayani oleh satu orang. Nah, itu disebut dengan single server at sequential stage, kayak gitu. Nah, kalau yang ini adalah parallel line to multiple server. Nah, ini server ini maksudnya adalah orang yang melayani gitu ya. Katakanlah ini adalah teller dari perbankan tadi ya, atau CS sama aja. Nah, jumlah teller atau CS-nya banyak, tapi masing-masing dari mereka juga melayani banyak konsumen gitu ya, secara bergantian. Nah, lalu selanjutnya adalah designated line to designated server. Nah, kalau yang ini adalah contohnya, ini yang ada biru yang lebih gelap dan ini adalah yang biru biasa. Ini kalau misalkan yang biru gelap ini CS gitu, tapi yang biru biasa ini adalah teller dari perbankan gitu ya. Terus habis itu ada single line to multiple server, snake. Nah, ini contohnya biasanya kalau antriannya panjang gitu, antriannya cukup banyak. Biasanya setahu saya ada di mana ya? Katakanlah kalau Anda ini di perbankan juga ada
tapi nggak semuanya. Tapi biasanya paling sering itu adalah taman hiburan. Ya, taman hiburan kayak misalkan Anda naik Halilintar gitu, Anda naik Jungkat-Jungkit gitu ya. Kalau di Jawa Timur Park kan mesti kayak gitu ya. Nah, Anda harus antri sesuai dengan satu garis ya, satu antrian lurus yang mana nanti dikelokkan ini supaya nanti tempatnya lebih space-nya bisa lebih banyak. Anda antri, lalu nanti beberapa orang akan masuk untuk duduk di masing-masing tempat duduknya wahananya gitu ya. Lalu ada yang disebut dengan take a number, single or multiple server. Nah, ini sama juga di perbankan. Kalau misalkan kita ngambil gitu ya, kita ngambil tiket gitu ya, kita ngambil tiket sesuai dengan nomor tiket, nanti akan dipanggil satu persatu seperti itu ya. Jadi bedanya take a number sama yang sebelumnya adalah kalau sebelumnya kita tanpa tiket, jadi orang berdiri untuk bisa dilayani secara bergantian. Tapi kalau yang take a number ini sudah mereka bisa duduk, tinggal menunggu gitu ya. Nah, ini the psychology of waiting time. Nah, kita juga harus paham bahwa ketika konsumen itu menunggu jasa untuk diberikan, mereka juga pasti akan merasakan rasa-rasa psikologi yang macam-macam. Misalkan kalau orangnya terburu-buru, maka mereka juga secara emosional mungkin agak kurang stabil dan cenderung marah-marah kalau misalkan mereka tidak dilayani dengan baik gitu ya. Terus juga kalau misalkan ada yang menyerobot dalam antrian, nah ini juga kurang bagus gitu ya. Otomatis orang-orang di belakangnya juga moodnya akan menjadi buruk. Nah, hal-hal ini harus diantisipasi. Itulah kenapa kalau di perbankan ketika ada waiting line ya, ada antrian tunggu, maka tugas dari security adalah mengamankan antrian tersebut. Jangan sampai nanti ada orang tertentu yang menyerobot gitu ya. Itu nanti akan memperburuk keadaan dari secara psikologi konsumen yang lain seperti itu ya. Mangkel gitu ya, jengkel. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari proses desain jasa. Nah, mungkin ada banyak sekali materi-materi yang bisa kita bahas, nanti kita diskusikan melalui WhatsApp. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.